Selamat siang, Pak. Saya Alex Setiawan mewakili kelompok Primary Key akan menjelaskan mengenai DFD, proses bisnis, ERD, dan aplikasi kami. Pertama saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis kami. Aplikasi kami itu berbasis web tentang list novel. Proses bisnisnya adalah setiap user yang ingin mencari rekomendasi novel berdasarkan kriteria tertentu ataupun ingin mencari informasi mengenai suatu novel dapat mengunjungi website ini. Jika pengunjung ingin mencari informasi mengenai suatu novel, user dapat memasukkan judul di kolom navigasi dan website akan menampilkan informasi mengenai nama penulis, nama penerbit, genre, tanggal rilis, jenis novel, asal novel, bahasa, bentuk fisik novel, serta rating. Sebuah detail novelnya akan ditampilkan. Jika user ingin mencari rekomendasi berdasarkan genre, user hanya perlu memilih genre yang diinginkan. Setelah itu, website akan menampilkan novel beserta detailnya berdasarkan genre yang dipilih. Untuk admin, mereka dapat menambahkan novel beserta seluruh detailnya, dapat mengedit juga, serta dapat menghapus novel dari database. Admin harus melakukan login terlebih dahulu sebelum melakukan hal tersebut. Admin juga dapat melakukan pengaturan akun pengguna. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ERD. Ini merupakan bentuk ERD kami. Tabel utama kami namanya adalah tabel buku. Di dalam tabel buku ini, seluruh datanya masih berupa ID. Seluruh ID itu berhubungan dengan tabel-tabel lainnya, tabel detail novel seperti tabel penulis, tabel genre, tabel penerbit, tabel jenis novel, tabel asal negara, tabel bahasa, tabel fisik novel, tabel skor, dan tabel rating. Nanti untuk menampilkan seluruh detail novel yang sudah jadi itu kami menggunakan join ke seluruh tabel ini. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang DFD. Pertama saya akan menjelaskan tentang DFD admin kami. Di sini admin untuk dapat mengakses halaman admin perlu login terlebih dahulu. Setelah login, nanti username dan passwordnya akan dicek berdasarkan data yang ada di database, dan jika datanya benar, maka admin dapat login. Di sini admin dapat menambah buku baru, lalu mengecek buku dan mencari buku berdasarkan detail ID. Di sini menambah buku berarti menambahkan judul buku beserta detail-detailnya ke dalam tabel buku. Selanjutnya mengecek buku itu yang diperlukan adalah memasukkan judul buku, kemudian nanti sistem akan mengecek ke database tabel buku, lalu menampilkan seluruh detail buku yang dicari. Sekarang saya akan menjelaskan tentang DFD user. Di sini untuk pengguna aplikasi kami itu aplikasinya dapat dipakai tanpa login dan dapat dipakai setelah login. Ini adalah DFD user yang tanpa login. User dapat mencari buku dengan memasukkan kriteria buku. Kemudian sistem akan mengecek ke tabel buku dan menghasilkan judul buku. Selanjutnya, user dapat mencari detail buku berdasarkan judul atau genre yang dimasukkan. Nanti detail yang akan tampil itu seperti di tabel admin tadi, yaitu ada genre, bahasa, skor, rating, asal novel, fisik novel, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aplikasi kami. Ini adalah halaman login aplikasinya. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tabel apa aja yang ada di database kami. Di database kami terdapat 10 tabel, yaitu tabel utamanya yaitu tabel buku, kemudian tabel-tabel lainnya yaitu asal negara, bahasa, fisik novel, genre, jenis novel, penerbit, penulis, rating, dan skor.
Di tabel utama ini terdapat 11 kolom, yaitu ID buku, nama buku, ID penulis, ID genre, penerbit, tanggal rilis, jenis novel, asal, bahasa, bentuk fisik, skor, dan rating. Itu semua detail-detail dari novel. Kemudian untuk tabel-tabel lainnya seperti asal negara, terdapat seperti ID dan nama dari tabel tersebut. Misalnya ini asal negara, ya berarti ID negara dan negara. Lalu contoh lainnya tabel fisik novel. Berarti ada ID fisik dan jenis fisik novel. Dan seterusnya. Mari saya lanjutkan ke aplikasi kami. Ini merupakan tampilan login. Sekarang saya akan mencoba login menggunakan akun admin terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan home setelah login. Di home ini admin dapat mencari novel yang diinginkan berdasarkan judul. Saya akan mencoba mencari Highfire. Di sini setelah dicari, di sini akan muncul nama buku sesuai dengan yang dicari, kemudian beserta detail buku lainnya. Selanjutnya list novel. Di list novel ini admin cuma hanya dapat melihat judul novel yang ada di database beserta detail-detailnya. Kemudian pengaturan novel. Di pengaturan novel ini hampir sama seperti di list novel, tapi bedanya di pengaturan novel ini admin dapat mengedit serta menghapus data dari novel. Saya akan mencontohkan salah satunya. Saya akan coba mengedit data tab ini. Saya akan mencoba menambahkan angka huruf A. Kemudian di sini saya akan menambahkan huruf A. Selanjutnya saya akan mengganti genrenya menjadi humor. Saya akan mengubah jenisnya menjadi non-fiksi. Asal novel saya akan mencoba China, kemudian bahasa Mandarin. Kemudian bentuk fisik saya akan mencoba hardcover. Untuk skor saya akan coba mengubahnya lagi, kemudian rating. Setelah ditekan simpan, bisa dilihat di sini nama buku telah berubah. Kemudian nama penulis juga telah berubah dengan huruf A di belakangnya. Kemudian genre yang sebelumnya horor berubah menjadi humor, dan perubahan-perubahan lainnya seperti ratingnya dari general menjadi R. Kemudian dari jenis novelnya dari fiksi menjadi non-fiksi. Di sini saya akan mencoba menghapus data dari novel tab A ini. Setelah saya menekan hapus, data dari novel berjudul tab A itu sudah hilang dari database. Oke, selanjutnya di sini ada menu tambah novel. Di menu tambah novel ini admin dapat menambahkan novel baru beserta detailnya. Saya akan coba menambahkan novel baru di sini beserta detailnya. Nah, di sini bisa dilihat saya menambahkan genre sci-fi. Setelah itu bisa langsung tekan daftarkan. Nah, dengan begitu otomatis
data yang tadi kita input itu masuk ke database. Untuk mengeceknya, kita coba ya ke menu genre. Tadi itu yang kita masukkan data barunya itu bergenre sci-fi. Mari kita cek data barunya. Nah, di genre sci-fi ini, data baru yang tadi kita masukkan sudah masuk ke database. Di menu genre ini, admin dapat menfilter data novel berdasarkan genrenya. Di sini bisa dilihat horor, yang bergenre horor, kemudian fantasi, kemudian sci-fi, kemudian romance, kemudian humor, kemudian misteri, kemudian travel, lalu thriller, kemudian cooking, dan history. Kemudian admin juga dapat melakukan pengaturan akun login untuk aplikasi ini. Di sini admin dapat melakukan penambahan akun baru. Kemudian admin dapat melakukan edit dan dapat melakukan menghapus akun. Saya akan mencontohkannya dengan menambah akun baru. Kemudian saya akan mencoba membuat levelnya menjadi admin. Setelah ditekan simpan, di sini otomatis akun baru telah dibuat dan di sini datanya dan telah masuk ke database. Untuk mengetesnya, saya akan mencoba mengetesnya. Ini tadi akun baru yang kita buat, username-nya adalah username 1 dan password-nya adalah 111. Setelah login, bisa dilihat berhasil login ke akun yang baru dibuat. Untuk memastikan, di sini jika kita salah memasukkan password atau username, dia akan ada verifikasi bahwa username atau password yang salah. Oke, mari kita masuk ke akun admin tadi lagi. Di pengaturan akun ini saya bisa mengedit akun yang tadi baru dibuat. Bisa mengedit username-nya beserta password-nya. Dan bisa mengedit juga role-nya, user atau admin. Seperti ini. Nama berubah, password berubah, dan username berubah. Di sini juga saya dapat menghapus akunnya. Otomatis akun yang tadi dibuat telah hilang dari database dan tidak bisa digunakan untuk login lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang halaman user. Di sini saya akan login ke halaman user terlebih dahulu. Di halaman user terdapat home, list novel, genre, dan pengaturan akun. Di home itu seperti pada halaman admin, dapat mencari novel berdasarkan judul. Saya akan coba mencari novel dengan judul ini. Nah, bisa dilihat di sini, walaupun kita hanya memasukkan kata depannya, judul depannya, novel pun akan muncul di sini beserta detailnya. Kemudian di list novel itu sama seperti pada halaman admin. Di sini menunjukkan seluruh novel yang ada di database beserta detail-detailnya. Kemudian di sini user juga dapat memfilter novel beserta detailnya berdasarkan genre. Jadi jika user ingin mencari novel dengan genre fantasi, dia hanya perlu menekan fantasi di sini, dan di sini akan muncul
novel-novel, judul-judul novel fantasi. Dan untuk lainnya juga sama. Kemudian di user ini, user dapat melakukan pengaturan akunnya sendiri, akun miliknya sendiri, hanya miliknya sendiri. Di sini dia dapat mengedit namanya, username-nya, atau juga passwordnya. Sekian presentasi dari kelompok kami Primary Key. Terima kasih.